Video kali ini saya akan berbicara tentang syukur. Beberapa hari yang lalu saya sempat posting di Facebook dan banyak yang berkomentar, ada juga yang mungkin tidak setuju ya, mengatakan bahwa hidup ini sudah takdir, ngapain sih pakai loa-loa segala gitu ya, kalau waktunya sukses ya sukses. Kemudian ada yang berkomentar juga hidup sudah takdir, ngapain sih repot-repot pakai loa gitu ya. Yang pasti itu hak mereka untuk mengatakan apapun, berkomentar apapun, semuanya benar. Apa yang mereka katakan benar. Apa yang mereka pikirkan ya benar. Sama halnya seperti ketika kita berpikir kita mampu, itu benar. Dan ketika kita berpikir kita tidak mampu, itu juga benar. Nah, tapi ada satu hal yang menarik. Ada beberapa komentar, mungkin ada 2 komentar yang pertanyaannya sama ya. Karena di postingan tersebut saya lebih berbicara tentang syukur, menaikkan level syukur. Postingan saya itu tentang bagaimana kehidupan saya berubah atau terjadi sebuah percepatan perbaikan kehidupan dari keadaannya yang miskin kemudian menjadi ya alhamdulillah dapat uang gitu ya. Intinya kesimpulannya maksudnya yang saya ceritakan itu bahwa minta, yakin, syukur. Nah, jadi setelah saya mengenal membaca buku The Secret, saya mengaplikasikan seluruh yang diperintahkan dalam buku itu. Salah satunya minta. Setelah minta itu kemudian percaya. Yang ketiga itu adalah syukur. Syukur itu menerima. Tapi saya bilang atau saya tulis di postingan tersebut bahwa saya nothing tulus ketika saya minta, yakin, syukur, ya sudah. Saya sama sekali benar-benar tidak terfikirkan supaya mimpi saya itu mewujud. Yang saya lakukan adalah menaikkan level syukur. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih cara menaikkan level syukur? Nah, ini dia yang menurut saya menarik untuk didiskusikan. Menaikkan level syukur itu salah satunya, sebetulnya bukan salah satu ya, saya akan memberikan beberapa contoh di video ini. Satu misalkan ya, ini contoh menaikkan level syukur. Anggap saja saya lagi YouTuber-an, kemudian yang biasanya lancar ketika YouTuber-an, kemudian tiba-tiba loadingnya lama muter gitu ya, kemudian saya ngedumel, ini ngeloading lama banget sih, padahal aku baru beli kuota ini. Nah, itu salah satu contoh. Hal kecil kan ya, tapi tidak disadari gitu loh, bahwa hal-hal kecil itu sangat berpengaruh. Itu contoh satu. Contoh kedua misalkan, apalagi ya, kita misalkan lagi naik motor, kemudian ke pom bensin, kemudian antri panjang nih. Anggap biasanya kita nggak pernah antri kayak gitu, kemudian ketika antri gitu, kemudian dalam hati yang tidak disadari kemudian ngedumel, antrian panjang gini, panas, panjang gitu ya. Nah, itu salah satu juga contoh hal-hal sederhana, hal-hal kecil dalam kehidupan. Atau buat yang sudah berumah tangga, misalkan anggap saja seorang suami pulang ke rumah habis kerja, kemudian yang biasanya disediain minuman, kopi sama istrinya, tiba-tiba mungkin
si istri itu entah capek atau apa, kemudian tidak menyediakan. Kemudian si suaminya yang biasanya disediain kopi, pas datang nggak disediain kopi, kemudian ngudumel, ngapain aja sih kerja, istri aku baru datang kerja capek, mana sih kopi, mana sih air. Nah itu juga hal sederhana. Oke, sebelum melebar, dari 3 contoh itu aja hal-hal kecil ya. Nah sekarang gini, emang gimana sih cara menaikkan level syukur dari hal-hal sederhana yang tadi 3 itu? Oke, yang pertama tentang kuota ya. Nah ketika muter-muter, salah satu menaikkan level syukur ya udah kita senyumin aja, gitu ya. Dan tanpa harus ngedumel, senyumin aja, sabar. Kemudian yang tadi waktu ke pom bensin, yang kita mau ngedumel, kalau caranya menaikkan level syukur ketika antri, ya sudah senyumin aja. Kita cari 1000 alasan yang membuat ucapan kita dan hati kita atau pikiran kita itu tetap feel good. Tidak ngedumel, tidak kesel, tidak marah, tetap feel good teror. Salah satunya dengan berpikir, yang tadi itu kan contohnya ngedumel nih. Sekarang menaikkan level syukur itu adalah ketika antri, enak ya, bisa lihat sana sini pemandangan. Sekarang misalkan gimana dong kepanasan, ya bersyukur, ya Allah terima kasih, matahari ini sangat indah gitu ya. Coba bayangkan kalau nggak ada matahari gitu ya, gelap banget. Intinya cari 1000 alasan untuk membuat kita itu tetap feel good. Ya ampun sampai muncrat saya, maafin. Saking semangatnya ini. Dan yang pasti banyak dalam hal kehidupan yang tanpa kita sadari, kita tuh sering melontarkan entah pikiran negatif, kata-kata negatif. Dan ini nanti efeknya ke sini, ke mood gitu. Oke, contoh 2 lagi lah ya. Misalkan gini, kita bangun tidur, kemudian pas ke kamar mandi mau gosok gigi, padahal mungkin, mulut ini udah rasanya pengen digosok gitu ya. Pas ke kamar mandi itu si pastanya itu habis. Nah kita nggak perlu, ini pasta habis, atau marah-marah entah ke pasangan atau gimana gitu ya. Ya menaikkan level syukur dengan cara ketika si pastanya habis, sama kita ditekan-tekan habis, ya udah akhirnya tersenyum, kemudian tanpa pasta pun kita jadi menggosok gigi, set gitu. Ya gampang kan ya, itu hal-hal sederhana. Kayak satu lagi contohnya, kita mau ke warung nih, entah mau beli apa gitu ya. Kalau aku mungkin beli rokok gitu ya, atau para ibu-ibu terserah mau beli sabun apa. Katakanlah biasanya naik motor gitu ya, kemudian tiba-tiba motornya kempes atau apa. Ya nggak perlu juga, menyebalkan ini motor bannya kempes padahal mau dipakai gitu lah. Bukan nggak perlu sih sebetulnya, boleh-boleh saja ngomong gitu. Cuman hal-hal seperti itu yang sepele-sepele itu coba mulai dibersihkan dengan cara itu tadi. Ketika ngelihat ban kempes, senyumin. Kemudian kita kan masih punya kaki ya, jalan kaki kayak sambil niatkan olahraga ya. Dari 5 contoh itu aja sebetulnya teman-teman nanti bisa menyimpulkan dalam kehidupan keseharian itu banyak banget hal-hal yang bisa membuat kita ngedumel. Nah coba, ini yang dimaksud esensi dari menerima atau syukur. Apapun yang kita alami, kita itu tetap tersenyum dan feel good. Seperti yang pernah saya sampaikan ketika ada seseorang, ini juga di grup Facebook di Loa ya, yang pertanyaannya adalah gimana sih menyetabilkan frekuensi feel good atau vibrasinya itu biar nggak down gitu lah. Nah, kalau saya sederhana, saya sudah belajar ini sebenarnya dari SMP lah ya. Pernah baca buku Mengatasi Neurotik, Mengatasi Kemarahan. Cuman rumus itu sampai sekarang saya masih pakai. Jadi rumusnya adalah nih, buat teman-teman yang masih suka ngedrop moodnya, harus punya rumus ini nih.
Kita kan kebanyakan mood drop itu kan biasanya datang dari luar ya, entah dari karena anak yang cengeng, bandel, kemudian kita jadi bad mood gitu ya, atau dari pasangan atau dari tetangga, pokoknya dari luar aja. Nah, teman-teman harus punya rumus dalam hidup ini. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat saya marah, kesel, jengkel, kecewa kecuali pikiran saya sendiri. Nah, itu harus ditanamkan. Artinya ketika ada orang yang ngebully, nyinyir, kita itu bakal senyum aja gitu loh. Karena kita tidak mengizinkan yang di luar itu untuk membuat kita jadi sakit. Ya. Atau gunakan cara lain dengan cara ngobrol dengan diri sendiri. Misalkan saya marah-marah nih gara-gara misalkan ada yang berkomentar nyinyir gitu, misalkan gitu ya. Yang saya lakukan adalah saya ngobrol dengan diri sendiri. Anggaplah ketika kemudian saya kesal misalkan ya, saya suka bilang gini, Dan, kamu sekarang lagi kesal, tahu nggak sih gitu? Kesal itu energinya negatif, dan ini bisa membuat kamu jauh dari mimpi-mimpi kamu. Satu itu. Kedua, kesehatan itu juga akan sangat berpengaruh. Kalau kamu marahnya lama, keselnya lama, itu nanti jadi nggak doyan makan atau pusing kepala gitu ya. Pokoknya cari 1000 alasan yang ketika ada sesuatu yang datang dari luar kemudian mood kita menjadi drop, itu kita ngobrol aja dengan diri sendiri, seolah-olah kita itu ada dua, yang satu devil, yang satu malaikat gitu ya. Kemudian ngobrol bahwa ngapain sih kamu marah-marah gitu loh, nggak ada gunanya. Atau yang buat perempuan, ngapain sih kamu marah-marah, ntar cepet tua loh, kamu percuma skincare, perawatan. Ya kalau kamu masih marah-marah, sering kesel, itu nanti ke kulit keriput gitu ya. Anggaplah itu diri kita yang lain. Kemudian kita bisa jadi menerima dan iya ngapain sih kita marah-marah gitu lah. Lebih baik ramah-ramah. Oke, itu saja video malam ini yang ingin saya sharekan, cara menaikkan level syukur. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, jika video ini dirasa memberikan manfaat, silakan bagikan juga. Karena dengan membagikan video ini, saya yakin banget teman-teman sudah melakukan sebuah kebaikan yang sangat luar biasa, dan alam semesta akan memberikan apapun yang teman-teman inginkan. Karena teman-teman sudah membuat orang lain bahagia, kemudian pengetahuannya bertambah. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam feel good.